Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan fonemis, yakni yang mencakup asimilasi, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Penjelasan kali ini yang akan saya bawakan yakni dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Baiklah, sebelum melangkah ke inti pembahasan yakni hal-hal yang mencakup dari perubahan fonem ini, alangkah lebih baiknya agar terlebih dahulu kita mengetahui seperti apa pengertian dari perubahan fonem. Jadi perubahan fonem itu merupakan suatu perubahan bunyi atau fonem yang terjadi pada sebuah kata agar kata tersebut bisa terdengar dengan jelas atau bisa juga dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, perubahan bunyi ini atau perubahan fonem ini terdiri dari asimilasi, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai gambaran dari definisi perubahan bunyi atau perubahan fonem. Selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian dari perubahan fonem tersebut atau jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada asimilasi. Perlu kita ketahui bahwa asimilasi itu merupakan perubahan bunyi yang dimana peristiwa berubahnya bunyi ini menjadi bunyi yang lain sebagai akibat adanya pengaruh di lingkungannya, sehingga bunyi ini menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Di sini pada contohnya kita dapat mendefinisikan fonem T pada kata tetapi ini berubah bunyinya pada kata stasiun. Jadi T pada kata tetapi itu bunyinya bersifat apiko-alveolar, sedangkan pada kata stasiun T ini berubah menjadi lamino-alveolar sebab S yang posisinya berada di belakang T mempengaruhi berubahnya fonem T ini menjadi lamino-alveolar. Seperti definisi pengertian dari asimilasi, yakni bunyinya menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya, dan S yang posisinya sebagai fonem yang mempengaruhi T, maka T pun otomatis bunyinya bersifat sama dengan fonem S, yaitu lamino-alveolar. Yang kedua, bunyi asimilasi regresif yang pengertiannya berkebalikan dengan progresif. Regresif ini bedanya terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Fonem yang berubah itu terletak di depan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya bisa kita lihat pada contoh yang tertera pada layar ini, yakni berubahnya fonem N pada kata aman di antara kata pandan. Jadi fonem N pada kata aman ini sifatnya apiko-alveolar, yaitu bunyi alveolar, apiko-alveolar. Akan tetapi pada kata pandan bunyi N ini berubah menjadi apiko-dental karena ada fonem D yang mempengaruhinya. Yang terakhir yaitu resipokral. Resipokral ini merupakan perubahan kedua bunyi yang saling mempengaruhi. Karena saling mempengaruhi, maka dua-duanya berubah. Contohnya bisa kita lihat pada layar yang tertera, yakni morfem meng ditambah sapu, morfem sapu menjadi menyapu. Karena resipokral ini sifatnya saling mempengaruhi, maka dua-duanya berubah. Lalu poin selanjutnya terkait dari perubahan fonem ini yaitu penambahan fonem. Jadi penambahan fonem ini merupakan proses di mana sebuah fonem ditambahkan ke dalam sebuah kata
untuk tujuan tertentu, salah satunya kelancaran dalam berbicara atau berkomunikasi. Nah, penambahan fonem ini semacam penambahan bunyi vokal pada sebuah kata. Contohnya bisa kita lihat pada kata marah yang ditambahkan fonem A menjadi amarah. Lalu kita pun bisa menggunakan afiksasi pada kata menggambar. Prosesnya melalui proses afiksasi, di mana men di sini berperan sebagai afiksasi prefiks yang melengkapi gambar menjadi menggambar. Dan hasil dari afiksasi ini menghasilkan sebuah penambahan fonem pada kata menggambar, yakni penambahan fonem G. Lalu kita juga bisa mengambil contoh sendiri di mana adanya penambahan afiksasi prefiks, yakni prefiks se yang ditambahkan dengan kata dasar diri menjadi sendiri. Pada kata sendiri ini menghasilkan penambahan fonem, yakni fonem N. Poin pembahasan selanjutnya terkait perubahan fonem, yakni perubahan fonem metatesis. Jadi perubahan fonem metatesis ini merupakan perubahan bunyi yang terjadi ketika sebuah bunyi bertukar tempat dengan bunyi yang lain. Dalam bahasa Indonesia, metatesis ini merupakan salah satu jenis perubahan bunyi yang terjadi pada kata-kata tertentu atau suatu kata yang sudah ditetapkan. Misalnya, kata kerikil menjadi kerikir, kata jalur menjadi lajur, dan kata berantas menjadi bantras. Nah, sesuai dengan pengertiannya, yakni bertukar tempat dengan bunyi yang lain. Kita ambil salah satu contoh di sini pada kata jalur ini posisinya la berada di depan, lalu jur berada di belakang. Sedangkan sebelum bertukar tempat, la ini berada di tengah. Lalu salah satu fonem J-nya dari kata dari morfem jur itu berada di depan. Lalu morfem ur berada di belakang. Lalu poin yang terakhir terkait dari perubahan bunyi fonemanisasi itu yakni monoftongisasi dan diftongisasi. Jadi perubahan bunyi monoftongisasi itu merupakan proses di mana dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Sedangkan diftongisasi itu kebalikan dari moftomengisasi, yakni perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Nah, contoh monoftongisasi fonem ini bisa kita lihat pada contoh kata putera. Putera ini awalnya bersifat vokal rangkap, lalu diubah menjadi vokal tunggal yakni putra. Begitupun pada kata bahtera yang diubah menjadi bahtera dan serigala diubah menjadi serigala. Lalu contoh diftongisasi itu bisa kita lihat pada contoh kata sentosa yang diubah menjadi sentausa. Karena berkebalikan dengan monoftongisasi, sentosa ini sifatnya vokal tunggal yang diubah menjadi sentausa yakni vokal rangkap. Begitupun yang terjadi pada kasus kata teladan yang diubah menjadi tauladan, topan menjadi taufan, dan pandai menjadi pandai. Jadi sampai disinilah pembahasan kita terkait dari perubahan bunyi atau perubahan fonem pada mata kuliah fonologi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya dengan baik. Dan jika pun ada penjelasan yang keliru mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.